dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil pitch deck produk kami, yaitu Jelly Pop. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Abdi Arif Supramananda. Saya Najwa Rizkyana Nantera. Saya Ratma Kalisa. Saya Marcianda Putri. Tingginya konsumsi makanan dan minuman manis di Indonesia tergambar pada hasil riset kesehatan dasar tahun 2018. Terungkap sebanyak 47,8% responden mengonsumsi makanan dan minuman manis 1-6 kali per pekan. Namun, banyak produk makanan dan minuman tersebut mengandung gula tinggi, pewarna buatan, dan rendah nilai gizi. Menurut WHO, mengonsumsi gula berlebih pada anak dan usia remaja dapat meningkatkan resiko obesitas dan gangguan metabolik di usia muda. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan alternatif cemilan manis yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan konsumen tanpa menghilangkan daya tariknya. Menjawab tingginya konsumsi makanan dan minuman dengan kandungan yang lebih tinggi, Jelly Pop hadir sebagai cemilan manis yang lebih ringan dan seimbang. Jelly Pop memiliki tekstur yang lembut dengan flat cheese cream yang memberikan rasa yang manis tapi tidak berlebihan namun tetap nikmat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang what, who, dan where. Yang pertama ada what. Jelly Pop memiliki potensi pengguna yang besar karena menjawab kebutuhan akan camilan manis yang tidak terlalu berat namun tetap menyegarkan. Jumlah potensial pengguna mencakup ribuan pelajar dan mahasiswa yang mencari produk kuliner dengan tampilan estetik dan harga yang terjangkau. Peluang yang diraih sangat terbuka lebar karena Jelly Pop menawarkan kombinasi tekstur yang kenyal, creamy, dan crunchy yang belum banyak tersedia di pasaran dibandingkan penjual jelly biasa atau dessert cup coklat pada umumnya. Dengan harga jual Rp8.000 per porsi dan proyeksi permintaan awal sebanyak 50 porsi per hari, bisnis ini memiliki peluang keuntungan laba sebesar Rp2.424.000 per bulan dengan nilai rasio 1,12 yang dinyatakan menguntungkan. Yang kedua ada who. Target pasar utama Jelly Pop adalah kelompok usia muda yang dinamis dan melek digital, antara lain seperti pelajar SMA, SMP, mahasiswa, dan pekerja muda dalam rentang usia 15-30 tahun. Individu yang sensitif terhadap harga, budget conscious, dan mencari nilai terbaik, pecinta tren dan visual estetika yang aktif di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Individu dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan produk praktis dan mudah dibawa. Yang ketiga yaitu adalah where. Lokasi operasional dan pemasaran Jelly Pop difokuskan pada area dengan konsentrasi massa yang tinggi, yaitu area di sekitar kampus, khususnya di kampus Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua yaitu di platform digital. Pemasaran dilakukan secara daring melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk memperluas jangkauan pembeli. Jelly Pop memiliki dua varian rasa yang menarik loh. Yang pertama, Fruit Cream Splash, yang kedua, Choco Cheesy Crunch. Selain itu, Jelly Pop menawarkan varian rasa. Yang pertama rasa coklat, yang kedua varian dengan potongan buah di dalamnya, sehingga konsumen tetap bisa menikmati cemilan manis dengan sensasi yang lebih segar. Produk ini dirancang tetap menarik secara visual, mudah dinikmati, dan sesuai dengan gaya hidup anak muda tanpa menghilangkan daya tarik cemilan manis itu sendiri. Pasar yang kompetitif, tapi kami punya cara tersendiri. Usaha ini mengedepankan service value melalui pelayanan cepat, ramah, serta terbuka terhadap pasokan pelanggan untuk melakukan inovasi. Lalu, proses value ini juga dijaga dengan kebersihan produksi, standarisasi rasa, dan penggunaan bahan higienis guna menjamin keamanan dan juga kepercayaan konsumen. Lalu, selain itu, ulasan pelanggan di media sosial juga dikelola secara transparan sebagai bahan evaluasi. Selain itu, tersedia garansi komplain berupa penggantian produk, permintaan maaf, dan juga voucher diskon apabila terjadi kesalahan ataupun ketidaksesuaian rasa. Channel distribusi yang akan kami gunakan nantinya untuk memasarkan produk kami adalah Gojek, WhatsApp, Grab, Instagram, TikTok, Shopee, ataupun Facebook. Dan juga strategi marketing yang akan kami gunakan nantinya akan mencakup media sosial, yaitu berupa Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan juga X.
Nantinya kami juga akan menyediakan berbagai konten menarik yang akan membuat para pelanggan tertarik, seperti honest review from buyers. Lalu kami juga akan melakukan kolaborasi dengan berbagai influencer di Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, laporan keuangan usaha Jelly Pop pada periode 1 sampai 6. Yang pertama, sales income atau pendapatan penjualan. Produk Jelly Pop terdiri dari 2 varian, yaitu Jelly Fruity Creamy dan Jelly Choco Cheesy dengan harga masing-masing porsi 8.000. Total pendapatan penjualan setiap bulan mengalami peningkatan yang cukup stabil. Pada periode pertama, mendapatkan 2.400.000, pada periode kedua dan ketiga 2.880.000, pada periode keempat 3.360.000, pada periode kelima 3.840.000, dan pada periode keenam 4.320.000. Kenaikan pendapat ini menunjukkan bahwa volume penjualan Jelly Pop terus bertambah dari bulan ke bulan. Selanjutnya ada budget atau anggaran biaya. Anggaran biaya usaha terdiri dari beberapa komponen, yaitu production, material, venue, human resource, dan marketing. Total anggaran tiap bulan adalah pada periode pertama 541.333, pada periode kedua dan ketiga 640.933, pada periode keempat 740.533, pada periode 5 840.133, dan pada periode ke-6 939.733. Terlihat bahwa total biaya meningkat seiring dengan bertambahnya kapasitas produk dan penjualan. Yang ketiga ada profit atau laba usaha. Laba sebelum pajak meningkat dari 1.855.877 di periode pertama menjadi 3.380.267 di periode ke-6. Setelah kenaikan pajak 0,3%, laba bersih pada periode ke-6 mencapai Rp3.370.126.000. Laba ini kemudian dibagi dengan sistem bagi hasil 80% untuk manajemen dan 20% untuk investor. Laporan ini bisa disimpulkan bahwa usaha Jelly Pop mengalami pertumbuhan penjualan yang konsisten. Kedua, walaupun biaya meningkat, laba tetap naik secara signifikan. Dan yang ketiga, sistem pembagian hasil memberikan keuntungan yang adil bagi manajemen dan investor. Sekian presentasi pitch deck dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.